Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kawan pajak. Jumpa lagi kita di Tebet Bijak, Tebet Bicara Pajak. Kali ini dengan saya Aryati, penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Tebet. Dan di sini saya sudah ditemani oleh Mas. Saya Rizky Safari, penyuluh di KPP Pratama Jakarta Tebet juga. Oke, baik Mas Rizky. Kali ini kita akan membahas tentang NPWP suami istri di era Kortex. Karena banyak banget nih kawan pajak yang menanyakan tentang NPWP suami istri di era Kortex itu seperti apa nih Mas. Betul. Nah, jadi kalau kita lihat di Kortex ini kan sekarang kita memakainya NIK ya, memakai basis NIK, ada data KK, data Dukcapil yang ada di sana. Jadi apakah ada aspek perpajakan yang berubah gitu dengan penggunaan NIK dalam Kortex ini? Kan kita bahas pada Tebet Bijak kali ini. Sudah ada narasumber kita ya, tadi sudah memperkenalkan diri. Mari kita langsung bahas saja ya, Mas Baik. Rizky. Untuk pertanyaan pertama nih, Mas, dasar hukumnya apa sih kalau misalnya yang membahas tentang NPWP suami istri itu sendiri? Baik, jadi secara dasar hukum terkait aturan perpajakan untuk kewajiban suami istri itu telah diatur di pasal 8 Undang-Undang PPH. Jadi di pasal 8 tersebut telah menyebutkan bahwa keluarga itu merupakan satu kesatuan ekonomis sebenarnya. Dan karena merupakan satu kesatuan ekonomis, maka untuk kewajiban perpajakannya sebenarnya cukup satu, yaitu dilakukan oleh kepala keluarga, yaitu suami. Oh Seperti itu. baik, jadi cukup satu entitas gitu ya Mas ya Betul. dalam satu keluarga itu. Lalu pertanyaan selanjutnya berarti kalau misalnya sebelumnya yang suami itu sudah punya NPWP, yang istri sudah punya NPWP sendiri, itu harus Baik. bergabung atau tidak sih sebenarnya? Baik, keharusan untuk penggabungan sebenarnya tidak ada, tapi secara default memang harusnya bergabung. Jadi ketika kita menyebutkan satu keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis tadi, maka sebenarnya cukup suami saja yang memiliki NPWP. Dan hal ini ketika misalnya dilaksanakan, harus dilaksanakan secara konsisten. Mau yang digabungkan maupun yang dipisahkan. Yang penting konsistensi itu sebenarnya. Baik, Betul. yang penting konsisten berarti ya. Betul. Nah, terus ini nih Mas, kemarin ada juga yang bertanya kalau misalnya status NPWP-nya digabungkan, Baik. memilih untuk tidak digabungkan, itu Betul. nanti status SPT-nya itu ada PH dan MT. Baik. Mungkin bisa dijelaskan nih Mas Rizky, apa sih PH itu apa, MT itu apa gitu. Baik, PHMT sendiri merujuk kepada kependekan dari pisah harta dan menghendaki terpisah. Jadi terkait pisah harta itu arahnya adalah ketika misalnya suami istri dalam satu keluarga itu memiliki perjanjian misalnya, perjanjian pisah harta yang mungkin biasanya berdasarkan akte atau yang lainnya. Sementara untuk menghendaki terpisah itu adalah ketika suami istri menghendaki kewajiban perpajakannya terpisah. Jadi si Walaupun istri tanpa ada akte itu ya tadi ya. betul. Nah, terkadang bahkan untuk menghendaki terpisah ini terkadang hanya cukup pernyataan saja bahwa si istri memang menghendaki terpisah dari suaminya. Tidak membutuhkan dokumen apa-apa berarti ya. Tidak membutuhkan, betul. Dan akhirnya ketika menghendaki terpisah, maka masing-masing punya NPWP dan masing-masing menjalankan kewajiban perpajakannya seperti itu. Baik, kalau misalnya tadi itu ya Mas Rizky, ketika wajib pajak itu suami istri memilih untuk tidak digabung gitu ya, Baik. berarti tadi ya PH dan MT itu apa sih yang terjadi ke depannya, kemungkinannya apa saja gitu? Baik, jadi sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa ketika tidak menggabung, artinya si suami maupun si istri masing-masing punya NPWP. Betul. Dalam hal ini di era Kortex adalah NIK maksudnya. Betul. NIK yang akhirnya diaktifasi menjadi NPWP seperti itu. Nah, dalam hal masing-masing akhirnya punya NPWP, maka si suami maupun si istri ini akhirnya melapor masing-masing untuk SPT tahunannya. Namun ada sedikit perbedaan. Jadi untuk pelaporan SPT-nya tidak seperti laki-laki dan perempuan lajang. Karena kalau laki-laki dan perempuan lajang kan tidak terikat, jadi benar-benar berdiri sendiri SPT-nya. Sementara bagi suami istri yang tadi memiliki NPWP masing-masing, maka mereka harus menggabungkan keseluruhan penghasilan mereka, digabungkan, setelah digabungkan nanti dihitung tarifnya atas yang gabungan tersebut, lalu untuk
PPh-nya atau pajak penghasilannya nanti akan dihitung sesuai proporsi masing-masing. Berarti banyak juga nih kawan pajak yang bertanya atau mendengar kabar gitu ya, bahwa kalau misalnya nanti memilih untuk tidak digabung, itu akan ada kemungkinan terjadi kurang bayar gitu. Betul. Nah, ini menyambung cerita tadi bahwa ketika akhirnya masing-masing punya NPWP dan akhirnya masing-masing membuat laporan, lalu laporan tersebut berdasarkan hasil penggabungan dari penghasilan masing-masing suami dan istri, itulah yang menyebabkan kemungkinan besar kurang bayar. Kenapa? Karena gabungan dari penghasilan suami dan istri, terutama mungkin yang agak besar, itu kan bisa jadi menyebabkan lapisan tarif tarif yang lebih tinggi terkait sama lapisan tarif PPh itu ya. Betul. Progresif itu ya. Betul, yang progresif. Jadi dengan digabungkannya penghasilan suami istri tersebut, akhirnya bisa jadi masuk ke lapisan tarif yang lebih tinggi dan tidak sesuai dengan yang telah terjadi di bukti potong yang telah dimiliki masing-masing, sehingga akhirnya bisa menyebabkan kurang bayar. Berarti ini berbeda saat kita dulu menggunakan DJP online ya, karena seperti saya sendiri nih Mas Rizky dulu, sebenarnya saya sama suami juga SPT-nya, NPWP-nya itu masih belum digabung, jadi kami lapor SPT masing-masing dan masih bisa nih saya melaporkan penghasilan saya sendiri, yang suami juga melaporkan penghasilan sendiri. Nah itu ternyata nanti kalau di Kortex tidak bisa seperti itu lagi ya, karena ada data NIK itu sendiri ya. Betul. Jadi pada dasarnya aturannya sendiri bukan aturan baru. Aturan ini telah ada lama terkait dengan pasal 8 Undang-Undang PPh ini. Aturan teknis penghitungannya pun sebenarnya teknis penghitungan PH dan MT juga sudah lama. Namun memang di DJP online belum ada penjagaan, belum ada sistem atau belum ada penjagaan dari sistem, betul, yang mengetahui bahwa Bapak A adalah suami dari Ibu B misalnya seperti itu. Nah di Kortex ada perbedaan. Jadi di Kortex ketika misalnya memang si Ibu B merupakan si istri Bapak A, maka nanti akan terbaca sebagai satu kesatuan ekonomis atau satu keluarga. Maka ketika NPWP-nya masing-masing oleh sistem akan dianggap sebagai PH atau MT seperti itu. Nah, terus kalau misalnya berarti memang sebaiknya kalau istri memiliki penghasilan hanya dari satu pemberi kerja ya, itu memang sebaiknya digabung ya. Nah, sekarang tata caranya nih kalau mau menggabung kayak gimana sih? Baik. Nah, untuk yang harus dipastikan baik dari sisi suami maupun istri, pertama mungkin dari sisi suami. Jadi pastikan terlebih dahulu bahwa NPWP suami itu dalam kondisi aktif. Dalam hal ini berarti jangan sampai non-aktif seperti itu. Nah, setelah itu maka tambahkanlah data keluarga, yaitu si istri ke dalam data Family Tax Unit suami. Itu di Kortex ya berarti? Betul, di Kortex-nya. Jadi di Family Tax Unit suami harus tertera nama istri. Nah, dalam hal sudah dipastikan bahwa nama istri sudah masuk ke dalam data FTU suami atau Family Tax Unit suami, sebagai tambahan biasanya data ini menarik data dari Dukcapil. Jadi sepanjang suami istri tersebut sudah dalam satu keluarga, biasanya sudah akan masuk ke dalam daftar tersebut. Artinya istri akan ada di daftar Family Tax Unit suami. Kalau belum ada? Kalau belum ada bisa ditambahkan. Betul. Jadi ketika ditambahkan nanti akan ada proses sinkronisasi dengan data Dukcapil. Seperti itu. Nah, setelah sudah yakin bahwa nama istri ada di Family Tax Unit suami, maka yang harus dilakukan adalah dari sisi istri harus melakukan yang namanya pengajuan non-efektif atas NPWP-nya yang dimiliki. Nah, pengajuan non-efektif ini sendiri bisa dilakukan secara mandiri melalui Kortex maupun melalui KPP. Berarti yang mengajukan untuk dinonaktifkan adalah dari akun istri ya, betul, bukan akun suami ya? Dari akun istri, benar sekali. Betul. Berarti tadi kalau bisa saya rangkum langkahnya harus dari Kortex suami dulu. Baik. Dan dipastikan si istri sudah masuk ke dalam data tanggungan. Betul. Di Family Tax Unit, lalu baru dari Korteksnya istri itu bisa mengajukan non-efektif begitu ya, benar sekali. Betul. Begitu. Nah, ini juga yang menjadi kekhawatiran dari kawan pajak di luar sana nih. Kalau misalnya kalau dulu kan ketika mau menggabung berarti kan NPWP-nya dilakukan penghapusan ya, tidak bisa dipakai lagi. Nah, sekarang kalau misalnya di saat
era Cortex inilah di tahun 2025 ini seperti apa penggabungannya, kan tadi berbeda ya dengan mengajukan non efektif gitu. Nah, nomor NPWP-nya ini atau nomor NIK ini masih bisa dipakai nggak sih kalau seandainya sudah diajukan penggabungan? Baik. Nah, sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Mbak Ici tadi, jadi penggabungan di era Cortex tidak lagi seperti sebelum era Cortex di mana NPWP dihapus. Kalau sekarang kan karena NPWP sudah berupa NIK, jadi nanti mekanismenya seperti yang disebutkan sebelumnya dengan cara melakukan pengajuan NPWP nonaktif. Jadi atas NPWP atau NIK istri yang diajukan nonaktif tadi tetap bisa digunakan. Jadi tetap bisa digunakan ini dalam hal misalnya si istri dilakukan pemotongan dari pemberi kerja misalnya sebagai karyawan, maka NIK tersebut tetap bisa diinput oleh si pemberi kerja atau perusahaan untuk melakukan pemotongan pasal 21 misalnya. Begitu juga misalnya si istri merupakan PIC. Misalnya si istri merupakan PIC atau pegawai yang diberikan role untuk melakukan pekerjaan melalui impersonating dari perusahaan di Cortex-nya, tetap bisa dipakai NIK itu. Jadi tidak terpengaruh apa-apa dengan pengajuan permohonan non efektif tadi. Dan jangan lupa untuk pengajuan non efektifnya juga disesuaikan untuk alasannya. Itu alasannya mengikuti suami, seperti itu, tidak menghendaki PHMT dan ikut suami. Kalau nggak salah ada clue-nya wanita kawin gitu. Betul, ya wanita untuk kawin. Pemilihannya gitu. Saya kemarin habis ngajuin juga soalnya ngajuin NE-nya. Oke, baik, berarti masih bisa dipakai ya untuk nomor NIK-nya. Benar. Oke, mungkin itu saja. Nanti kalau misalnya kawan pajak masih bingung tata caranya, nanti kita sematkan ya, ada tata cara untuk melakukan penggabungan NPWP atau penonaktifan akun istri gitu. Nanti akan kita berikan link tutorialnya ya di caption ya, atau di kolom komentar ya, nanti akan kita sematkan supaya nanti kawan pajak juga bisa mengikuti tata caranya kalau misalnya tadi dari penjelasan Kak Rizky maupun kita ada yang kurang jelas. Seperti itu. Baik, kalau begitu semoga cukup jelas ya kawan pajak penjelasan dari kami tentang NPWP suami istri di era Cortex. Semoga cukup mencerahkan. Terima kasih sudah menyimak Tebet Bijak kali ini, Tebet Bicara Pajak, dan sampai jumpa di Tebet Bijak selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.